Mahadun semahe, sahabat tualaga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini saya Pendeta Victor Kakambong akan membawa kita dalam saat teduh bersama. Bagian pembacaan kita di hari ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Kami bersyukur, ya Bapa di surga, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Setiap hari adalah anugerah Tuhan yang harus kami isi dengan memuliakan akan Engkau. Mengawali hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Naungi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti maksud Tuhan lewat bagian Alkitab ini. Amin. 1 Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang ke-8. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Judul renungan kita di hari ini menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi, umumnya kita menyukai kata-kata pujian serta ucapan yang membesarkan hati dan mengobarkan semangat. Juga saat orang-orang menunjukkan dukungan terhadap gagasan atau rencana kita. Sebaliknya, banyak orang tidak menyukai kritikan atau penentangan. Dan seringkali saat seseorang menyampaikan ide yang bertolak belakang dengan kita mungkin berpikir bahwa ia membenci kita secara pribadi. Nah saudara, begitulah penilaian Raja Ahab terhadap Mika. Saat itu Yosafat, Raja Yehuda, mengajak Ahab, Raja Israel, untuk berperang melawan bangsa Aram. Namun sebelumnya, Yosafat meminta Ahab menanyakan petunjuk Tuhan melalui nabi-nabinya. Sekitar 400 nabi itu mendukung rencana itu dengan janji kemenangan dari Tuhan. Namun, ada satu nabi lainnya, yakni Mika, yang menubuatkan hal berbeda. Ia mengatakan bahwa mereka akan kalah dan sebaiknya membatalkan rencana itu. Saudara, Ahab membenci Mika sebab ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentangnya. Padahal Mika hanya bersikap jujur dengan menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Sikap ini berbeda dengan para nabi palsu Ahab yang ramalannya disesuaikan dengan keinginan manusia. Mengikuti ramalan nabi-nabi palsu itu, akhirnya Ahab terbunuh dalam perang itu. Saudara-saudara yang dikasihi, saat kebenaran terdengar berbeda dengan yang kita pikirkan, bahkan mungkin menyakitkan bagi kita, kiranya kita tetap menerimanya dengan rela. Dan seperti Mika, kiranya kita setia menyuarakan kebenaran, walaupun terkadang karenanya kita mungkin dibenci oleh orang lain. Mari kita terus menyampaikan kebenaran dengan kasih Tuhan, sebab orang-orang yang berani menyatakan kebenaranlah yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di hari ini, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk dapat selalu menyuarakan kebenaran, walaupun kebenaran itu dapat membuat kami tidak disukai oleh orang lain. Dan mampukan kami juga untuk mampu menerima setiap kebenaran yang disampaikan oleh orang lain dengan hati yang lapang dan terbuka untuk menerima segala kritik ataupun saran yang dapat membangun pribadi kami.